Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'anan bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil arabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita berdoa sebelum belajar. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, pertemuan kali ini pertemuan ketiga pembelajaran Al-Qur'an hadis. Tentang tema kita adalah surah At-Tin. Dalam pembahasan kali ini mengenai surah At-Tin, kita terlebih dahulu harus mengetahui bacaan yang baik dan benar, menggunakan ilmu tajwid, dan di mana panjang pendeknya harus diterapkan dengan baik. Mengetahui bacaannya surah At-Tin serta nanti akan menghafal bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke surah At-Tin. Saya akan membacakan surah At-Tin bacaan yang baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Pak Iman akan mengulang kembali kedua kalinya dan nada yang berbeda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Baik anak-anak sekalian, di sini ada bacaan Latin dan terjemahannya. Saya akan membacakan ayat serta artinya dan sedikit memberi penjelasan tentang kandungan dalam ayat tersebut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik susunan, karena wujud dan bentuknya yang baik. Kemudian kami kembalikan beberapa manusia, yaitu orang kafir, dan kami jadikannya masuk ke dalam neraka. Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun pada kelompok orang yang memiliki umur pendek. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Akan tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Rasulnya dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi mereka pahala akhirat selama-lamanya dan terus melekat pada dirinya, tiada henti-hentinya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Maka apa yang membuatmu mendustakan hari kiamat, wahai manusia, setelah datang dalil yang sangat jelas ini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas risalahnya? Maksudnya adalah apa yang membuatmu mendustakan risalah itu tanpa sebab? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Bukankah Allah adalah seadil-adil hakim dalam menentukan, mengadili, dan menentukan sesuatu, menata sesuatu? Tirmidzi mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu an yang memberi anjuran, jika salah satu kalian membaca wattini wazzaitun dan sampai pada ayat yang terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka selayaknya dia mengucapkan benar, dan atas hal itu aku termasuk orang-orang yang bersaksi. Mari kita bahas tentang surah At-Tin, anak-anak sekalian, agar menyimak terlebih dahulu. Baik anak-anak, penjelasan surah At-Tin. Surah At-Tin dalam Al-Quran terdiri dari 8 ayat. Dalam susunan Al-Quran, surah At-Tin berada pada urutan yang ke-95 dari 114 surah. Surah At-Tin termasuk golongan surah Makkiyah. Apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah At-Tin diturunkan sesudah surah Al-Buruj. Nama At-Tin diambil dari ayat pertama. Wattini wazzaitun. Wattin, At-Tin, At-Tini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Arti At-Tin tersebut adalah buah tin. Dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 4 tempat penting, yaitu pertama tin, yang kedua
Tur Sina atau bisa disebut dengan Bukit Sinai. Yang ketiga Zaitun. Yang keempat Baladil Amin atau bisa disebut dengan Kota Mekah. Pada 4 tempat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi akhir kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, menerima wahyu untuk memberikan bimbingan dan pencerahan hidup kepada umat manusia. At-Tin adalah nama bukit tempat Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu. Sedangkan Zaitun adalah nama bukit di dekat Yerusalem, tempat Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu. Jadi At-Tin dan Zaitun adalah dua tempat yang dianggap bersejarah, karena di tempat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu. Kata Turi Sinin pada ayat ketiga. Ayat ketiga di sini menyebutkan bahwasannya hadal baladil amin, Bukit Tur Sinai, lebih dikenal dengan nama Bukit Sinai, yaitu bukit yang berada di Palestina, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Sementara yang dimaksud Baladil Amin adalah kota Mekah, tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Kata takwim pada ayat ini merupakan isyarah tentang keistimewaan manusia dibanding binatang. Manusia lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu dengan dikaruniainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah akal, yang kedua pemahaman, dan yang ketiga bentuk fisik yang tegak dan lurus. Jadi ahsani takwim berarti bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita mata, memberi kita hidung, memberi kita mulut, memberi kita tangan, dan memberi kita kaki. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mensyukuri pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita dengan cara meneladani, dengan cara memanfaatkan, dengan cara menggunakan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan dengan baik. Kalau kita cermati lebih jauh, benarnya kesempurnaan manusia bukan hanya terdapat pada bentuk dan fisik. Bentuk fisik dan psikisnya saja. Kedudukan manusia di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya pun menempati peringkat yang tinggi, melebihi kedudukan malaikat. Pada dasarnya inilah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada muka bumi ini. Pertama ada hewan, kedua ada tumbuhan, ketiga manusia. Mana yang paling sempurna di antara ketiganya? Di antara ketiganya yang paling sempurna adalah manusia. Manusia diberi akal yang sangat sempurna, yang paling sempurna sampai ke ma'rifatnya. Hewan diberi akal tapi tidak sempurna, dan tumbuhan tidak sama sekali diberikan akal. Kalau kita cermati lebih jauh,
sebenarnya kesempurnaan manusia bukan hanya terdapat pada bentuk fisik dan psikisnya saja. Kedudukan manusia di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya pun menempati peringkat yang tertinggi, melebihi kedudukan malaikat. Pada dasarnya, malaikat adalah makhluk paling mulia. Namun, jika manusia beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan manusia bisa melebihi kemuliaan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan yang begitu tinggi kepada manusia, bukan hanya bersifat fisik dan psikis, melainkan juga dari segi kedudukannya. Namun, kalau manusia tidak mampu mengemban amanah yang begitu besar, derajatnya akan turun ke tingkat yang paling terhina, yang paling hina, bahkan bisa lebih hina daripada binatang sekalipun. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan ke muka bumi ini melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Dan aku ciptakan jin manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Agar tidak turun derajat yang paling rendah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk mengisi hidup dengan iman dan amal soleh. Orang yang tidak akan turun ke derajat yang paling rendah adalah orang-orang yang beriman. Iman secara bahasa bermakna pembenaran. Maksudnya, pembenaran terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah ini, di dalam surah Ad-Din, Allah Subhanahu wa taala menutup surah ini dengan melontarkan sebuah pertanyaan kepada hamba-hambanya. Tentang apa? Tentang apa yang menyebabkan sebagian manusia mendustakan hari pembalasan dengan melakukan perbuatan dosa. Sedangkan mereka telah melihat banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil dalam memberikan keputusan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan dolim kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberikan pengadilan yang sangat adil-adilnya. Saya akhiri pertemuan ketiga ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu katsiran. Semoga bermanfaat kepada anak-anak sekalian dan semoga menjadi ilmu yang nafi dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan kalimat kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.